Halo, welcome back to my channel di channel Sambil Loto. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah adapter wifi ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, like, komen, dan share ya video ini. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah wifi adapter ya teman-teman. Nah, langsung saja ke barangnya. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah, fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi, ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah, si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat-alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah, di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Nah, langsung saja kita buka barangnya. Nah, di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf, kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter wifi-nya ini. Nah, kita ambil barangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah, di sini juga ada model dari si adapter wifi-nya, ini bermodel TL-WN722N ya. Nah, modelnya adalah TL-WN722N ya teman-teman. Nah, di adapter wifi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari wifi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya, tinggal kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter wifi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal, atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kencang banget ya, high gain. Dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Link-nya ya. Dan di sini juga ada lubang, ini mungkin untuk menggantungkannya ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, sebagai kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu. Nah, di sini juga ada kotaknya. Kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah, di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah, di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand. Nah, di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu, bisa komen di bawah ya. Nah, selanjutnya yang pertama, sambungkan ke komputer kalian. Ini adalah cara atau tutorial memasangkan wireless adapter wifi-nya ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, sambungkan ke komputer kalian atau PC kalian. Setelah menyambungkan ke PC kalian tinggal menginstal drivernya ya.
Nah, buat kalian yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah aplikasi atau sistem bawaan dari perangkat atau hardware elektronik ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan apa itu drivernya. Nah, untuk Windows masukkan CD-nya ya, baru jalankan autorun exe ya. Nah, setelah itu kalian install aja. Dan di sini juga ada bergabung dengan jaringan nirkabel. Kalian klik melalui Windows wireless utilitas, klik icon jaringan pada taskbar kalian ya. Yang kedua pilih jaringan WiFi, lalu hubungkan ke jaringan yang kalian ingin sambungkan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada tulisan seperti ini TP-Link XXX ini, kalian cukup connect saja. Nah, yang kedua juga ada opsi yang kedua, yaitu melalui tombol VPS tool ya. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adaptor sampai VPS tool terbuka. Nah, kalian cukup tekan aja ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, saat pesan sukses muncul, komputer Anda terhubung ke WiFi. Nah, untuk macOS, atau kalian yang belum tahu itu apa macOS, macOS adalah operasi sistem atau sistem operasi dari komputer atau PC yang bermerek Apple ya. Nah, nama operasi sistemnya adalah macOS. Kalau PC yang seperti kalian punya atau yang saya punya itu bersistem operasinya adalah Windows. Nah, kalau untuk Apple namanya macOS. Itu ya teman-teman. Nah, opsi pertama, masukkan TP-Link utilitasnya. Nah, klik TP-Link utilitas pada menu bar atau pilih tab site survei di jendela pop-up utilitas. Nah, yang kedua, pilih jaringan WiFi Anda dan masukkan kata sandi WiFi saat diminta. Nah, seperti ini teman-teman. Melalui WiFi Protect, setup VPS. Jika adapter Anda tidak memiliki tombol VPS, mohon abaikan pilihan ini. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai jendela berikut muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ngeblur. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda diminta VPS protocol finish atau PPC, dengan mendapatkan profil VPS dengan sukses itu telah komplit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan dalam berbagai bahasa ya. Seperti ini ada bahasa Jepang ya teman-teman. Japans. Nah, seperti itu teman ya. Nah, ini penjelasannya juga sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini berbahasa Jepang dan ini berbahasa Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin yang kalau ngerti dengan bahasa Korea kalian bisa komen di bawah. Saya kurang mengerti ya karena tidak mempelajarinya, dan juga saya nggak tinggal di Korea juga ya. Nah, di sini masih berbahasa Korea ya. Saya kurang mengerti. Ini berbahasa Jepang, bahasa Jepang juga. Ini Jepang. Nah, ini berbahasa Thailand ya. Kapun kap. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian sering melihat konten-konten dari orang Thailand, inilah tulisan dari orang Thailand. Karena tulisan Thailand sedikit berbeda ya, nggak seperti tulisan Latin, sedikit seperti tulisan Arab ya, atau tulisan Sanskerta bahasa Jawa. Nah, di sini juga ada penjelasan dari berbagai bahasa, yaitu yang ini adalah bahasa Vietnam ya. Bahasa Vietnam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita next lanjut. Nah, di sini juga ada CD drivernya teman-teman. Nah, yang seperti saya katakan tadi, CD drivernya ini adalah aplikasi atau sistem bawaan dari si adapter WiFi-nya ini ya teman-teman. Nah,
ini kalau kalian mencolokkan ini ke PC kalian tanpa menginstal CD drivernya ini, sama juga bohong ya, karena ini adalah kunci dari si WiFi driver TP-Link tersebut ya. Nah, langkahnya kalian cukup masukkan CD ini ke PC kalian di hard drive-nya. Kalian tinggal install aja aplikasi yang berjudul Autorun Exe ya. Nah, kalian install di sana ada tadi juga ada penjelasan dari saya cara menginstalnya juga. Nah, next di sini juga ada buku panduannya juga ya. Nah, di sini cara menginstal drivernya ya. Nah, ini juga sama kasusnya seperti troubleshooting. Kalian bisa lihat ini di website dari TP-Link juga ya. Nah, ini ada juga. Nah, di sini juga ada install drivernya ya. Seperti yang saya katakan di awal, cara menginstal drivernya cukup dengan insert the CD and run Autorun X. Atau kalian yang belum mengerti, masukkan CD-nya dan jalankan aplikasi yang bernama Autorun X. Nah, note, you can also download the driver or check the new release app. Nah, at the https://tplink.com/download and center. Nah, kalau kalian hilang atau kalian nggak punya CD driver ini, kalian bisa downloadnya di link tersebut. Oke ya teman-teman. Nah, sini mereview dari TP-Link ini. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah, fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi, ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah, si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat-alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah, di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Langsung saja kita buka barangnya. Nah, di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf, kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter WiFi-nya ini. Nah, kita ambil barangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah, di sini juga ada model dari si adapter WiFi-nya, ini bermodel TL-WN722N ya. Nah, modelnya adalah TL-WN722N ya teman-teman. Nah, di adapter WiFi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari WiFi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya. Tinggal kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter WiFi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kenceng banget ya, high gain. Dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Link-nya ya. Dan di sini juga ada lubang, ini mungkin untuk menggantungkannya ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, supaya kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu.
Nah di sini juga ada kotaknya, kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand. Nah di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin yang kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah selanjutnya yang pertama, sambungkan ke komputer kalian. Ini adalah cara atau tutorial memasangkan wireless adapter wifi-nya ini ya teman-teman. Nah yang pertama, sambungkan ke komputer kalian atau PC kalian. Setelah menyambungkan ke PC kalian tinggal menginstal drivernya ya. Nah buat kalian yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah aplikasi atau sistem bawaan dari perangkat atau hardware elektronik ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan apa itu drivernya. Nah untuk Windows masukkan CD-nya ya, baru jalankan autorun exe ya. Nah setelah itu kalian install aja. Nah dan di sini juga ada bergabung dengan jaringan nirkabel. Kalian klik melalui Windows Wireless Utilitas, klik icon jaringan pada taskbar kalian ya. Yang kedua pilih jaringan WiFi, lalu hubungkan ke jaringan yang kalian ingin sambungkan ya. Nah seperti ini, kalau sudah ada tulisan seperti ini TP-Link XXX ini, kalian cukup connect saja. Nah yang kedua juga ada opsi yang kedua, yaitu melalui tombol VPS tool ya. Nah tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai VPS tool terbuka. Nah kalian cukup tekan aja ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah yang selanjutnya, saat pesan sukses muncul, komputer Anda terhubung ke WiFi. Nah untuk macOS, atau kalian yang belum tahu itu apa macOS adalah operasi sistem atau sistem operasi dari komputer atau PC yang bermerek Apple ya. Nah nama operasi sistemnya adalah macOS. Kalau PC yang seperti kalian punya atau yang saya punya itu bersistem operasinya adalah Windows. Nah kalau untuk Apple namanya macOS. Itu ya teman-teman. Nah opsi pertama, masukkan TP-Link utilitasnya. Nah klik TP-Link utilitas pada menu bar atau pilih tab site survei di jendela pop-up utilitas. Nah yang kedua, pilih jaringan WiFi Anda dan masukkan kata sandi WiFi saat diminta. Nah seperti ini teman-teman. Melalui WiFi Protect, setup VPS. Jika adapter Anda tidak memiliki tombol VPS, mohon abaikan pilihan ini. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai jendela berikut muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, blur. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda diminta VPS protokol finish atau PPC, dengan dapatkan profil VPS dengan sukses itu telah komplit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah di sini juga ada penjelasan dalam berbagai bahasa ya. Seperti ini ada bahasa Jepang ya teman-teman, Japans. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini penjelasannya juga sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah ini berbahasa Jepang dan ini berbahasa Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin yang kalau ngerti dengan bahasa Korea kalian bisa komen di bawah. Saya kurang mengerti ya karena tidak mempelajarinya.
Dan juga saya nggak tinggal di Korea juga ya. Nah di sini masih berbahasa Korea ya, saya kurang mengerti. Ini berbahasa Jepang, bahasa Jepang juga. Ini Jepang. Nah ini berbahasa Thailand ya, Kapun Kap. Nah seperti itu teman-teman. Kalau kalian sering melihat konten-konten dari orang Thailand, inilah tulisan dari orang Thailand. Karena tulisan Thailand sedikit berbeda ya, nggak seperti tulisan Latin, sedikit seperti tulisan Arab ya, atau tulisan Sanskerta bahasa Jawa. Nah di sini juga ada penjelasan dari berbagai bahasa, yaitu yang ini adalah bahasa Vietnam ya. Bahasa Vietnam. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita next lanjut. Nah di sini juga ada CD drivernya teman-teman. Nah yang seperti saya katakan tadi, CD drivernya ini adalah aplikasi atau sistem bawaan dari si adapter WiFi nya ini ya teman-teman. Nah ini kalau kalian mencolokkan ini ke PC kalian tanpa menginstal CD drivernya ini, sama juga bohong ya, karena ini adalah kunci dari si WiFi driver TP-Link tersebut ya. Nah langkahnya kalian cukup masukkan CD ini ke PC kalian di hard drive-nya. Kalian tinggal install aja aplikasi yang berjudul Autorun Exe ya. Nah kalian install di sana. Di sana ada tadi juga ada penjelasan dari saya cara menginstalnya juga. Nah next di sini juga ada buku panduannya juga ya. Nah di sini cara menginstal drivernya ya. Nah ini juga sama kasusnya seperti troubleshooting. Kalian bisa lihat ini di website dari TP-Link juga ya. Nah ini ada juga. Nah di sini juga ada install drivernya ya. Seperti yang saya katakan di awal, cara menginstal drivernya cukup dengan insert the CD and run Autorun X. Atau kalian yang belum mengerti, masukkan CD-nya dan jalankan aplikasi yang bernama Autorun X. Nah, note, you can also download the driver or check the new release app. Nah, at the https://tplink.com/download and center. Nah, kalau kalian hilang atau kalian nggak punya CD driver ini, kalian bisa downloadnya di link tersebut. Oke ya teman-teman. Nah sini mereview dari TP-Link ini. Nah seperti ini teman-teman. Di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi, ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Nah langsung saja kita buka barangnya. Nah di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter WiFi nya ini. Nah kita ambil barangnya. Nah seperti ini teman-teman, dia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah di sini juga ada model dari si adapter WiFi-nya, ini bermodel TL-WN722N ya. Nah modelnya adalah TL-WN722N ya teman-teman.
Nah, di adapter WiFi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari WiFi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya. Ini kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter WiFi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kenceng banget ya. High gain, dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Linknya ya. Dan di sini juga ada lubang. Ini mungkin untuk menggantungkannya ya. Bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, supaya kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu. Nah, di sini juga ada kotaknya. Kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah, di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah, di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand. Nah, di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, selanjutnya yang pertama, sambungkan ke komputer kalian. Ini adalah cara atau tutorial memasangkan wireless adapter WiFi-nya ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, sambungkan ke komputer kalian atau PC kalian. Setelah menyambungkan ke PC kalian tinggal menginstal drivernya ya. Nah, buat kalian yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah aplikasi atau sistem bawaan dari perangkat atau hardware elektronik ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan apa itu drivernya. Nah, untuk Windows masukkan CD-nya ya, baru jalankan autorun exe ya. Nah, setelah itu kalian install aja. Nah, dan di sini juga ada bergabung dengan jaringan nirkabel. Kalian klik melalui Windows Wireless Utilitas, klik icon jaringan pada taskbar kalian ya. Yang kedua, pilih jaringan WiFi, lalu hubungkan ke jaringan yang kalian ingin sambungkan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada tulisan seperti ini TP-Link XXX ini, kalian cukup connect saja. Nah, yang kedua juga ada opsi yang kedua, yaitu melalui tombol VPS tool ya. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adaptor sampai VPS tool terbuka. Nah, kalian cukup tekan aja ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, saat pesan sukses muncul, komputer Anda terhubung ke WiFi. Nah, untuk macOS, atau kalian yang belum tahu itu apa macOS adalah operasi sistem atau sistem operasi dari komputer atau PC yang bermerek Apple ya. Nah, nama operasi sistemnya adalah macOS. Kalau PC yang seperti kalian punya atau yang saya punya, itu bersistem operasinya adalah Windows. Nah, kalau untuk Apple namanya macOS. Itu ya teman-teman.
Nah, opsi pertama, masukkan TP-Link utilitasnya. Nah, klik TP-Link utilitas pada menu bar atau pilih tab site survei di jendela pop-up utilitas. Nah, yang kedua, pilih jaringan WiFi Anda dan masukkan kata sandi WiFi saat diminta. Nah, seperti ini teman-teman. Melalui WiFi Protect, setup WPS. Jika adapter Anda tidak memiliki tombol WPS, mohon abaikan pilihan ini. Nah, tekan tombol WPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol WPS pada adapter sampai jendela berikut muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ngeblur. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda diminta WPS protokol finish atau PPC dengan dapatkan profil WPS dengan sukses itu telah komplit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan dalam berbagai bahasa ya. Seperti ini ada bahasa Jepang ya teman-teman. Japans. Nah, seperti itu teman ya. Nah, ini penjelasannya juga sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini berbahasa Jepang dan ini berbahasa Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin yang kalau ngerti dengan bahasa Korea kalian bisa komen di bawah. Saya kurang mengerti ya karena tidak mempelajarinya. Dan juga saya nggak tinggal di Korea juga ya. Nah, di sini masih berbahasa Korea ya. Saya kurang mengerti. Ini berbahasa Jepang. Bahasa Jepang juga. Ini Jepang. Nah, ini berbahasa Thailand ya. Kapun kap. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian sering melihat konten-konten dari orang Thailand, inilah tulisan dari orang Thailand. Karena tulisan Thailand sedikit berbeda ya, nggak seperti tulisan Latin, sedikit seperti tulisan Arab ya, atau tulisan Sanskerta bahasa Jawa. Nah, di sini juga ada penjelasan dari berbagai bahasa, yaitu yang ini adalah bahasa Vietnam ya. Bahasa Vietnam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita next lanjut. Nah, di sini juga ada CD drivernya teman-teman. Nah, yang seperti saya katakan tadi, CD drivernya ini adalah aplikasi atau sistem bawaan dari si adapter WiFi-nya ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian mencolokkan ini ke PC kalian tanpa menginstal CD drivernya ini, sama juga bohong ya, karena ini adalah kunci dari si WiFi driver TP-Link tersebut ya. Nah, langkahnya kalian cukup masukkan CD ini ke PC kalian di hard drive-nya. Kalian tinggal install aja aplikasi yang berjudul AutoRun Exe ya. Nah, kalian install di sana. Di sana ada tadi juga ada penjelasan dari saya cara menginstalnya juga. Nah, next di sini juga ada buku panduannya juga ya. Nah, di sini cara menginstal drivernya ya. Nah, ini juga sama kasusnya seperti troubleshooting. Kalian bisa lihat ini di website dari TP-Link juga ya. Nah, ini ada juga. Nah, di sini juga ada install drivernya ya. Seperti yang saya katakan di awal, cara menginstal drivernya cukup dengan insert the CD and run AutoRun X. Atau kalian yang belum mengerti, masukkan CD-nya dan jalankan aplikasi yang bernama AutoRun X. Nah, note, you can also download the driver or check the new release app. Nah, at the https://tplink.com/download and center. Nah, kalau kalian hilang atau kalian nggak punya CD driver ini, kalian bisa downloadnya di link tersebut. Oke ya teman-teman. Nah, sini mereview dari TP-Link ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah, fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi,
ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah, si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat-alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah, di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Langsung saja kita buka barangnya. Nah, di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf, kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter WiFi nya ini. Nah, kita ambil barangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah, di sini juga ada model dari si adapter WiFi nya ini bermodel TL WN722N ya. Nah, modelnya adalah TLWN722N ya teman-teman. Nah, di adapter WiFi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari WiFi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya. Tinggal kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter WiFi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kenceng banget ya, high gain. Dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Link-nya ya. Dan di sini juga ada lubang, ini mungkin untuk menggantungkannya ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, supaya kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu. Nah, di sini juga ada kotaknya. Kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah, di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah, di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand. Nah, di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin yang kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, selanjutnya yang pertama, sambungkan ke komputer kalian. Ini adalah cara atau tutorial memasangkan wireless adapter WiFi nya ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, sambungkan ke komputer kalian atau PC kalian. Setelah menyambungkan ke PC kalian tinggal menginstal drivernya ya. Nah, buat kalian yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah aplikasi atau sistem bawaan dari perangkat atau hardware elektronik ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan apa itu drivernya. Nah, untuk Windows masukkan CD-nya ya, baru jalankan autorun exe ya. Nah, setelah itu kalian install aja. Nah, dan di sini juga ada bergabung dengan jaringan nirkabel. Kalian klik melalui Windows Wireless Utilitas, klik icon jaringan,
pada taskbar kalian ya. Yang kedua, pilih jaringan WiFi, lalu hubungkan ke jaringan yang kalian ingin sambungkan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada tulisan seperti ini TP-Link XXX ini, kalian cukup connect saja. Nah, yang kedua juga ada opsi yang kedua, yaitu melalui tombol VPS tool ya. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai VPS tool terbuka. Nah, kalian cukup tekan aja ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, saat pesan sukses muncul, komputer Anda terhubung ke WiFi. Nah, untuk macOS, atau kalian yang belum tahu itu apa macOS adalah operasi sistem atau sistem operasi dari komputer atau PC yang bermerek Apple ya. Nah, nama operasi sistemnya adalah macOS. Kalau PC yang seperti kalian punya atau yang saya punya itu bersistem operasinya adalah Windows. Nah, kalau untuk Apple namanya macOS. Itu ya teman-teman. Nah, opsi pertama, masukkan TP-Link utilitasnya. Nah, klik TP-Link utilitas pada menu bar atau pilih tab site survei di jendela pop-up utilitas. Nah, yang kedua, pilih jaringan WiFi Anda dan masukkan kata sandi WiFi saat diminta. Nah, seperti ini teman-teman. Melalui WiFi Protect, setup VPS. Jika adapter Anda tidak memiliki tombol VPS, mohon abaikan pilihan ini. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai jendela berikut muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Ngeblur. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda diminta VPS protocol finish atau PPC, dengan dapatkan profil VPS dengan sukses itu telah komplit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan dalam berbagai bahasa ya. Seperti ini ada bahasa Jepang ya teman-teman. Japanese. Nah, seperti itu teman ya. Nah, ini penjelasannya juga sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini berbahasa Jepang dan ini berbahasa Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin yang kalau ngerti dengan bahasa Korea kalian bisa komen di bawah. Saya kurang mengerti ya karena tidak mempelajarinya. Dan juga saya nggak tinggal di Korea juga ya. Nah, di sini masih berbahasa Korea ya. Saya kurang mengerti. Ini berbahasa Jepang. Bahasa Jepang juga. Ini Jepang. Nah, ini berbahasa Thailand ya. Kapun kap. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian sering melihat konten-konten dari orang Thailand, inilah tulisan dari orang Thailand. Karena tulisan Thailand sedikit berbeda ya, nggak seperti tulisan Latin, sedikit seperti tulisan Arab ya, atau tulisan Sanskerta bahasa Jawa. Nah, di sini juga ada penjelasan dari berbagai bahasa, yaitu yang ini adalah bahasa Vietnam ya. Bahasa Vietnam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita next lanjut. Nah, di sini juga ada CD drivernya teman-teman. Nah, yang seperti saya katakan tadi, CD drivernya ini adalah aplikasi atau sistem bawaan dari si adapter WiFi-nya ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian mencolokkan ini ke PC kalian tanpa menginstal CD drivernya ini, sama juga bohong ya, karena ini adalah kunci dari si WiFi driver TP-Link tersebut ya. Nah, langkahnya kalian cukup masukkan CD ini ke PC kalian di hard drive-nya. Kalian tinggal install aja aplikasi yang berjudul Autorun Exe ya. Nah, kalian install di sana. Di sana ada tadi juga ada penjelasan dari saya cara menginstalnya juga. Nah, next di sini juga ada buku panduannya juga ya. Nah, di sini cara menginstal drivernya ya. Nah, ini juga sama kasusnya seperti troubleshooting. Kalian bisa lihat
ini di website dari TP-Link juga ya. Nah, ini ada juga. Nah, di sini juga ada install drivernya ya. Seperti yang saya katakan di awal, cara menginstall drivernya cukup dengan insert the CD and run autorun X. Atau kalau yang belum mengerti, masukkan CD-nya dan jalankan aplikasi yang bernama autorun X. Nah, note, you can also download the driver or check the new release app. Nah, ada https://tplink.com/download and center. Nah, kalau kalian hilang atau kalian nggak punya CD driver ini, kalian bisa downloadnya di link tersebut. Oke ya teman-teman. Nah, sini mereview dari TP-Link ini. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah, fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi, ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah, si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah, di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Nah, langsung saja kita buka barangnya. Nah, di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf, kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter WiFi nya ini. Nah, kita ambil barangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah, di sini juga ada model dari si adapter WiFi nya, ini bermodel TL-WN722N ya. Nah, modelnya adalah TL-WN722N ya teman-teman. Nah, di adapter WiFi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari WiFi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya. Tinggal kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter WiFi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kenceng banget ya, high gain. Dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Link-nya ya. Dan di sini juga ada lubang, ini mungkin untuk menggantungkannya ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, supaya kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu. Nah, di sini juga ada kotaknya. Kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah, di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah, di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand,
Nah, di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin yang kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, selanjutnya yang pertama sambungkan ke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada TP-Link WiFi adapter ya. Nah, fungsi dari TP-Link adapter ini adalah buat kalian yang punya PC atau laptop yang belum memiliki driver WiFi, ini bisa banget ya buat kalian yang sudah memiliki IndiHome di rumah kalau tidak bisa menggunakan PC kalian. Di sini solusinya ada adapter WiFi bermerek TP-Link ya teman-teman. Nah, si TP-Link ini sangat terkenal banget ya karena dia memproduksi alat-alat elektronik jaringan internet ya, seperti router, bridge maupun server ya. Nah, di sini saya akan mereview dari si TP-Link ini. Nah, langsung saja kita buka barangnya. Nah, di sini terdapat barangnya teman-teman. Mohon maaf, kotaknya agak sedikit rusak karena saya sudah lama membelinya, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sering memakai si adapter WiFi-nya ini. Nah, kita ambil barangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia berbentuk USB ya, Universal Serial Bus. Nah, di sini juga ada model dari si adapter WiFi-nya ini bermodel TL WN722N ya. Nah, modelnya adalah TL WN722N ya teman-teman. Nah, di adapter WiFi ini juga terdapat sebuah antena ya teman-teman. Ini antenanya. Mungkin ini adalah antena untuk menangkap sinyal dari WiFi atau internet kita. Coba kita buka ya. Nah, cara membukanya sangat cukup gampang ya. Tinggal kalian putar aja ke kiri. Nah, dia akan lepas seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan adapter WiFi ini, kalau tidak menggunakan antenanya ini, kalian juga tidak bisa mendapatkan sinyal atau mungkin sinyalnya kecil kemungkinannya. Nah, harusnya kalian harus memasang antena ini ya, supaya sinyalnya terbaca dengan baik atau kenceng ya. Nah, di sini juga ada tulisan high gain 150 Mbps. Nah, ini artinya high gain ini sinyalnya itu sangat kenceng banget ya, high gain. Dan di sini juga ada logo si TP-Link dan juga ada tulisan TP-Link-nya ya. Dan di sini juga ada lubang. Ini mungkin untuk menggantungkannya ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini dia berbentuk USB ya, supaya kita colokannya ke USB di laptop kita atau PC kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita sampingkan barangnya dulu. Nah, di sini juga ada kotaknya. Kita coba buka lagi. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada buku panduannya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Quick Installation Guide Wireless USB Adapter. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah wireless USB adapter ya teman-teman. Nah, di buku panduan ini dia terdapat beberapa bahasa ya teman-teman. Yang pertama adalah bahasa Indonesia teman-teman. Nah, di sini ada bahasa Jepang nomor 2, nomor 3 ada bahasa Korea ya teman-teman, dan yang keempat ada bahasa Jepang, dan di sini ada bahasa Thailand. Nah, di sini ada bahasa Vietnam ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya kurang mengenal bahasanya teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, selanjutnya yang pertama sambungkan ke komputer kalian. Ini adalah cara atau tutorial memasangkan wireless adapter WiFi-nya ini ya teman-teman. Nah, yang pertama sambungkan ke komputer kalian atau PC kalian. Setelah menyambungkan ke PC kalian tinggal menginstal drivernya ya. Nah, buat kalian yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah aplikasi atau sistem bawaan dari perangkat atau hardware elektronik ya teman-teman.
Nanti saya akan perlihatkan apa itu drivernya. Nah, untuk Windows masukkan CD-nya ya, baru jalankan autorun exe ya. Nah, setelah itu kalian install aja. Nah, dan di sini juga ada bergabung dengan jaringan nirkabel. Kalian klik melalui Windows wireless utilitas, klik icon jaringan pada taskbar kalian ya. Yang kedua pilih jaringan WiFi, lalu hubungkan ke jaringan yang kalian ingin sambungkan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada tulisan seperti ini TP-Link XXX ini, kalian cukup connect saja. Nah, yang kedua juga ada opsi yang kedua, yaitu melalui tombol VPS tool ya. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adaptor sampai VPS tool terbuka. Nah, kalian cukup tekan aja ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, saat pesan sukses muncul, komputer Anda terhubung ke WiFi. Nah, untuk macOS, atau kalian yang belum tahu itu apa macOS adalah operasi sistem atau sistem operasi dari komputer atau PC yang bermerek Apple ya. Nah, nama operasi sistemnya adalah macOS. Kalau PC yang seperti kalian punya atau yang saya punya itu bersistem operasinya adalah Windows. Nah, kalau untuk Apple namanya macOS. Itu ya teman-teman. Nah, opsi pertama, masukkan TP-Link utilitasnya. Nah, klik TP-Link utilitas pada menu bar atau pilih tab site survei di jendela pop-up utilitas. Nah, yang kedua, pilih jaringan WiFi Anda dan masukkan kata sandi WiFi saat diminta. Nah, seperti ini teman-teman. Melalui WiFi Protect, setup VPS. Jika adaptor Anda tidak memiliki tombol VPS, mohon abaikan pilihan ini. Nah, tekan tombol VPS pada router Anda dalam waktu 2 menit. Tekan dan tahan tombol VPS pada adapter sampai jendela berikut muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, blur. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda diminta VPS protocol finish atau PPC, dengan dapatkan profil VPS dengan sukses itu telah komplit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan dalam berbagai bahasa ya. Seperti ini ada bahasa Jepang ya teman-teman. Japans. Nah, seperti itu teman ya. Nah, ini penjelasannya juga sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini berbahasa Jepang dan ini berbahasa Korea Selatan ya teman-teman. Mungkin yang kalau ngerti dengan bahasa Korea kalian bisa komen di bawah. Saya kurang mengerti ya karena tidak mempelajarinya, dan juga saya nggak tinggal di Korea juga ya. Nah, di sini masih berbahasa Korea ya. Saya kurang mengerti. Ini berbahasa Jepang, bahasa Jepang juga. Ini Jepang. Nah, ini berbahasa Thailand ya. Kapun kap. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian sering melihat konten-konten dari orang Thailand, inilah tulisan dari orang Thailand. Karena tulisan Thailand sedikit berbeda ya, nggak seperti tulisan Latin, sedikit seperti tulisan Arab ya, atau tulisan Sanskerta bahasa Jawa. Nah, di sini juga ada penjelasan dari berbagai bahasa, yaitu yang ini adalah bahasa Vietnam ya. Bahasa Vietnam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita next lanjut. Nah, di sini juga ada CD drivernya teman-teman. Nah, yang seperti saya katakan tadi, CD drivernya ini adalah aplikasi atau sistem bawaan dari si adapter WiFi-nya ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian mencolokkan ini ke PC kalian tanpa menginstal CD drivernya ini, sama juga bohong ya, karena ini adalah kunci dari si WiFi driver TP-Link tersebut ya.
Nah, langkahnya kalian cukup masukkan CD ini ke PC kalian di hard drive-nya. Kalian tinggal install aja aplikasi yang berjudul Autorun Exe ya. Nah, kalian install di sana. Di sana ada tadi juga ada penjelasan dari saya cara menginstalnya juga. Nah, next di sini juga ada buku panduannya juga ya. Nah, di sini cara menginstal drivernya ya. Nah, ini juga sama kasusnya seperti troubleshooting. Kalian bisa lihat ini di website dari TP-Link juga ya. Nah, ini ada juga. Nah, di sini juga ada install drivernya ya. Seperti yang saya katakan di awal, cara menginstal drivernya cukup dengan insert the CD and run Autorun X. Atau kalian yang belum mengerti, masukkan CD-nya dan jalankan aplikasi yang bernama Autorun X. Nah, note, you can also download the driver or check the new release at at the https://tplink.com/download and center. Nah, kalau kalian hilang atau kalian nggak punya CD driver ini, kalian bisa downloadnya di link tersebut. Oke ya teman-teman. Nah, sini mereview dari TP-Link ini. Oke, sekian video dari saya ya, mereview TP-Link ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. See you.